Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru Hebat. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Sartika Manurung, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya dibimbing oleh seorang fasilitator, yaitu Ibu Dr. Suci Cahyati MOR, dan seorang pengajar praktik, yaitu Ibu Jasima SPD GR. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk kasus yang pertama, pada saat ujian mid semester berlangsung, salah satu siswa yang bernama Dea mencontek jawaban temannya yang bernama Christine. Christine tidak senang, sehingga waktu istirahat tiba, Christine memarahi Dea dan akhirnya mereka bertengkar. Berikut adalah skenarionya. Dea tahu alasannya kenapa Dea memanggil kemari? Enggak, Mem. Oke. Tadi mendengar kalau kamu bertengkar sama Christine. Apa benar? Benar, Mem. Kenapa kamu bertengkar sama Christine? Karena aku nggak tahu jawabannya, Mem. Jawaban apa? Jawaban ujian tadi. Oh, waktu ujian. Terus nggak tahu kamu nyontek sama Christine. Iya, Mem. Terus Christine-nya marah. Iya, Mem. Jadinya bertengkar. Iya. Oke. Kenapa kamu bisa nyontek? Kenapa kamu nggak bisa jawab pertanyaannya rupanya? Karena tadi malam aku nggak belajar, Mem. Nggak belajar? Kenapa nggak belajar kamu? Karena tadi malam main HP, Mem. Jadi lupa pegang buku, jadi lupa belajar. Oh, sementara kamu tahu ya, hari ini ataupun besok juga minggu ini kita ujian mid semester. Nah, seharusnya kamu belajar, ya nak ya. Jangan kebanyakan main handphone. Ya wajar, temanmu marah samamu. Mungkin kalau Mem di posisinya Christine pun akan seperti itu, marah. Karena Mem nggak senang hasil pelajaran yang Mem pelajari, hasil ujian itu dilihat sama teman yang lain, ya. Oke, nah baik. Jadi di sini Mem manggil Dea supaya kedepannya Dea nanti tidak melakukan hal mencontek lagi. Nah, kalau mencontek itu menurut Dea perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Mem. Tidak. Oke, bagus ya nak ya. Iya. Mencontek itu tidak perbuatan yang baik ya. Karena mencontek bisa membuat kita itu tidak mau belajar, ya, tidak mandiri. Nah, kalau nggak belajar maka kita jadinya makin bodoh, karena iya.
Nah, jadi ingat nggak waktu dulu awal-awal kita masuk ke dalam kelas 5 ini ada kesepakatan dan keyakinan kelas kita? Ada mem. Oke, dia masih ingat nggak salah satu apa yang kita yakini di dalam kelas untuk kita lakukan? Masih mem. Apa itu, Nak? Jujur dan mandiri. Iya, jujur dan mandiri. Jujur. Nah, kalau kamu mencontek itu masuk ke dalam jujur nggak? Enggak mem. Iya, nggak jujur kamu ini. Nggak jujur dalam mengerjakan tugasmu, nggak jujur sama mem juga. Iya kan? Karena hasil ujian yang kamu kerjakan bukan hasil kerjaanmu. Di samping itu juga kamu tidak mandiri, ya. Hasil pekerjaan PR, pekerjaan rumah, ujian itu hendaknya dikerjakan sendiri supaya kamu menjadi orang yang mandiri, tidak dibantu oleh orang lain. Ya, Nak ya. Oke, jadi di sini sekali lagi Mem mau ingatkan sama dia supaya kedepannya, ya Nak ya, kedepannya kalau ada ujian ataupun ada tugas, ya dia tidak boleh nyontek, ya Nak ya, dia harus kerjakan hasil ujiannya dengan kemampuan dia sendiri. Makanya kalau sudah tahu ada ujian ataupun nggak ujian pun dia harus belajar, ya belajar di rumah supaya pengetahuan dia bertambah. Nah, pada posisi seperti ini ujian dia gampang menjawab semua soal-soalnya, Nak ya, gampang jawabnya dan hasil ujiannya juga bagus. Bisa ya? Bisa diingat, Nak Bu? Ya, tidak boleh mencontek. Nah, jadi sekali lagi Mem minta dia di kedepan harinya atau ujian-ujian selanjutnya jangan nyontek, ya Nak ya. Oke, kembali ke dalam kelasnya. Untuk kasus kedua, saat istirahat, Dapa dan Gus Madani sedang adu mulut saling mengejek dan menyebut nama orang tua mereka. Karena tidak senang, akhirnya Dapa memukul Gus Madani, sehingga Gus Madani menangis. Berikut skenarionya. Oke, sekarang Mem mau tanya, Dapa tahu nggak alasannya kenapa Mem panggil Dapa kemari? Enggak mem. Oke, tadi Mem dapat informasi dari temanmu ada yang ngadu sama Mem, katanya Dapa sama Madan bertengkar, benar apa tidak? Benar mem. Bertengkar karena apa? Dia ngejek nama orang tua Dapa mem. Ngejek nama orang tuamu? Oh, terus? Terus udah dibilang jangan dia ngeyel mem, kasih tahu. Jadi dapat pukul lah dia mem. Oh, jadi Dapa marah terus pukul dia? Ya mem. Oke, nah baik. Kalau masalah marah itu memang hal yang wajar, ya. Mem juga mungkin kalau terus-terusan diejek, terus-terusan dibuat sama teman supaya emosi Mem naik, Mem pasti marah, ya. Itu hal yang wajar. Tapi di sini Mem mau bilang sama Dapa, kalau hal yang seperti itu terjadi, Dapa nggak boleh langsung pukul temannya. Ya benar. Nah, coba Mem tanya, kalau marah terus main pukul itu menurut Dapa perbuatan yang baik atau gimana? Tidak baik mem. Tidak baik, ya Nak? Ya benar. Iya. Nah, peraturan di sekolah kita juga mengatakan tidak boleh memukul temannya, Ya benar. ya. Nah, terus kalau tidak boleh memukul, ya berarti kalau ada permasalahan seperti itu, Dapa bisa beritahu sama Mem. Ya mem. Jangan langsung pukul, ya Nak. Ya mem. Ingat, kalau memukul itu tidak baik, tidak bagus. Ya mem. Ya, nah, kalau kenapa sama si Madan itu gimana jadinya? Iya kan, Nak? Ya mem. Iya. Terus Mem mau tanya sama Dapa, dulu kita ada buat keyakinan di dalam kelas kita, ya. Ada. Ada kan, Nak? Ada mem. Iya.
keyakinan dalam kelas kita itu ada beberapa dulu kemarin kita sama-sama sepakati. Coba Mem mau tanya sama Dapa, kira-kira keyakinan kelas yang udah kita sepakati ini kira-kira apa itu salah satunya? Saling menghormati dan saling menghargai. Iya, saling hormat, menghargai, ya, berteman baik sama teman. Ya, men. Iya, nah itu sudah kita yakini. Ya, nah ya kita sama-sama membuatnya di dalam kelas kemarin. Nah, dengan adanya kalian seperti ini bertengkar, ya, Mem nggak mau tahu yang siapa salah siapa benarnya. Ya, cuma pengen Mem di kemudian hari, esok hari kalau ada kejadian seperti ini, kamu jangan langsung emosi, langsung tunggu temannya, ya nak ya. Jangan. Ya, lebih bagus lakukan sama ibu dulu, ya sama Mem. Nah, biar Mem nanti yang bantu. Ingat apa yang telah kita buat, yaitu harus saling menghormati, menghargai. Kita hormati dulu dia, ya nak ya. Terus kalau berteman juga, ya, jangan langsung main emosi, ya nak ya. Jadi meminta di kemudian hari dapat sama Madan atau sama siapapun itu nanti sama temannya, bila ada yang langsung ngejek, jangan langsung emosi, jangan langsung main pukul, ya nak ya. Bisa diingat Madan? Bisa, men. Oke, sekali lagi ya nak ya. Ingat, keyakinan kelas kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Paham ya nak ya?